Mbak Dinita bisa dimulai. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Royani, MPDI, selaku DPR KKN OFDA Kelompok 4 Banyuwangi. Yang kami hormati Dr. Muhammad Nur Afandi, MPDI, selaku dosen UINKAS Jember dan Sekretaris Asosiasi Santri Nasional, dan seluruh teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam acara webinar pengabdian seri 3 dengan tema penguatan organisasi kemasyarakatan di era milenial dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Selanjutnya, perkenalkan saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara webinar pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Dilanjut acara kedua, yaitu penyampaian materi. Dan acara ketiga, penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Royani, MPDI, selaku DPL KKN OFDA Kelompok 4 Banyuwangi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjat yang telah memberikan nikmat sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas sebagai mestinya. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yakni Adzinul Islam. Yang saya hormati Bapak Dr. Nur Afandi, rekan saya dan teman saya di dosen UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Sekaligus Mas Nur Afandi ini menjadi sekretaris Al-Harokah ya, Santri Nasional Indonesia ya, dan menjadi beberapa pengurus ya, seperti pengurus Nahdlatul Ulama dan juga pengurus MUI Kabupaten Jember dan banyak lagi ya Mas Nur Afandi ini. Teman-teman sekalian, saya di sini tidak banyak memberikan materi ya, karena sudah sering memberikan informasi atau materi kepada teman-teman sekalian, khususnya di kelompok 4. Saya berharap Mas Nur Afandi nanti bisa, Bapak Dr. Nur Afandi nanti bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kami, khususnya yang ada di kelompok 4 ini terkait dengan pengorganisasian ya, terkait dengan pengorganisasian di era globalisasi yang kita tahu ya, sekarang ini kan memasuki era 4.0 ya, 4.0 yang kalau kita pahami bersama, informasi atau media yang berkaitan dengan teknologi informasi itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, itu nanti perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, Mas Nur Afandi ini selain menjadi beberapa jabatan yang saya sebut tadi, beliaunya
juga merupakan ketua ya IDTNP, Ikatan Dosen ya tetap di Indonesia. Jadi ketuanya itu bukan dari UIN Surabaya, bukan dari UIN Malang ya atau Jakarta, tapi ketuanya itu adalah dosen Anda sekalian yang berasal dari UIN khas Jember. Nah, itu. Saya pernah diajak oleh Mas Nur Afandi ini jalan-jalan ya ke Jakarta. Dan ternyata informasi yang didapatkan ketika jalan-jalan ke Jakarta itu banyak memberikan pencerahan kepada kita semua. Salah satunya apa? Salah satunya pentingnya networking ya, pentingnya networking atau manajemen silaturahim ya yang sering dipopulerkan oleh Bapak Dr. Nur Afandi ya. Nah, itu. Berangkat dari situ, mumpung kita melaksanakan atau melakukan kegiatan pengabdian di daerahnya masing-masing, nanti harapan besar saya teman-teman bisa menyerap beberapa materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Nur Afandi. Bapak Dr. Nur Afandi baru lulus doktornya di Universitas Muhammadiyah Malang dengan predikat cum laude, kurang lebih seperti itu. Teman-teman nanti bisa tanya seputar apa sih hakikat dari organisasi kemasyarakatan. Itu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita hidup di masyarakat, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, yang kadang-kadang kaum milenial seperti kita itu lebih banyak mementingkan dirinya sendiri dengan banyak ngotak-ngatik apa di sini HP-nya sendiri ya tanpa peduli dengan situasi yang ada di lingkungannya atau di sekitar kita. Itu kelompok 4 merupakan kelompok yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Bapak yang insya Allah lokasinya itu berada di beberapa kecamatan ya, beberapa kecamatan mulai dari Kalibaru hingga kecamatan dekat kecamatan saya ya di daerah Glagah. Nah, itu di daerah Glagah. Kalau kita boleh tahu kan Banyuwangi merupakan kabupaten yang sangat luar biasa sekali perkembangannya, kurang lebih seperti itu. Jadi jika hal ini tidak dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat yang ada di kelompok 4 ya akan mubazir dengan sendirinya. Itu Bapak Dr. Nur Afandi yang saya hormati, kelompok 4 sudah memutuskan sebuah program di daerahnya masing-masing ya, yakni mau fokus ke literasi anak-anak SD yang ada di daerahnya masing-masing. Keinginan besar dari kelompok 4 sebenarnya nanti itu akan menginisiasi agar di tiap-tiap daerahnya itu ada yang namanya perpustakaan berbasis rumah ibadah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti saya sebagai dosen pembina lapangan memohon kepada Bapak Dr. Nur Afandi untuk bisa memberikan pencerahan terkait bagaimana pola yang harus dilakukan oleh teman-teman agar tidak mandek di tengah jalan, kurang lebih seperti itu. 1 minggu pertama ini teman-teman kelompok 4 melaksanakan aktivitas riset Bapak Dr. Nur Afandi. Riset dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melihat potensi yang ada di desanya masing-masing, terutama potensi yang terkait dengan literasi di kalangan anak-anak SD. Nah, itu. Berangkat dari situ, kami sudah melakukan webinar ketiga. Yang ketiga Bapak Dr. Nur Afandi, yang sebelumnya ada Ibu Alin yang merupakan pengelola riset yang ada di daerah Bondowoso.
Dan sebelumnya kita juga mengundang Bapak Nur Ali Nur Fatoni yang merupakan karib kita ya, yang ada di Banyuwangi dan merupakan kepala desa Songgon. Nah, itu. Insya Allah Bapak Dr. Nur Afandi juga kenal dengan Bapak Ali Nur Fatoni. Nah, itu kades yang potensial, insya Allah seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, sahabat dan sahabat-sahabat di kelompok 4 dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Silahkan disimak, ini materi penting yang harus paling tidak itu penguatan kepada kelompok 4 untuk selalu bisa berakrobatik di tengah kesulitan seperti ini, ya masih bisa menginisiasi untuk bisa berbuat, ya tidak hanya sekarang tapi gunanya itu untuk selanjutnya. Nah, itu karena seperti yang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan awal, Anda KKN di rumahnya masing-masing, ya. Kalau KKN di luar sana, ya mungkin Anda setelah KKN selesai, ya selesai. Tapi kalau KKN di rumahnya masing-masing, KKN atau bentuk pengabdian Anda itu adalah seumur hidup, ya. Long life pengabdian, kurang lebih seperti itu, ya. Long life education, nah, itu. Jadi ruang pengabdian Anda itu bukan 1-2 bulan, tapi to be continue, nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Afandi yang telah memberikan waktunya kepada adik-adik kami di kelompok 4. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Untuk penyampaian materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Nur Afandi, MPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu lakum nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak DPL KKN DA Bapak Dr. Ahmad Royani MPDI, yang ini juga masih sahabat karib, ya. Jadi di satu alma mater, sama-sama alumni IAIN Jember yang sekarang sudah Unhas Jember. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi juga bahwa kita masuk di bagian struktur Dewan Pimpinan Pusat DTNP atau dosen tetap non PNS di Republik Indonesia. Sebagaimana disampaikan, alhamdulillah Unhas ini juga ketuanya dari Unhas hari ini, yang sebelumnya dari dari Kendari, yang sekretarisnya sekjennya dari Palembang, dari UIN Raden Patah Palembang, kemudian bendaharanya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, itu sekilas. Dan kemudian yang saya hormati sahabat-sahabat, adik-adik, kawan-kawan yang saya banggakan, mahasiswa Unhas Jember, yang sebetulnya saya dengan kalian itu sama. Hanya bedanya saya lebih dulu, Pak Royani itu lebih dulu kuliah di Unhas, sehingga itu yang membedakan. Tapi pada prinsipnya semuanya sama, tergantung siapa yang mau belajar, siapa yang mau membaca. Maka saya apresiasi sekali ketika
pada KKN kali ini yang di Banyuwangi ketika mengangkat literasi atau perpustakaan rumah ibadah di level masyarakat, dan ini menjadi penting karena kehadiran mahasiswa itu menjadi peran edukatif yang memberikan informasi-informasi terhadap atau kepada masyarakat. Nah, ini yang membedakan mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Kalau pada infrastruktur bangunan mejanya ya hampir sama dengan sekolah yang ada di SD, sekolah yang ada di SMA, dan sekolah-sekolah lain. Tapi kenapa kemudian sekolah atau lembaga disebut dengan perguruan tinggi? Karena ini bedanya. Bagaimana kemudian tidak hanya mahasiswa sebagai menuntut ilmu, tapi mahasiswa sebagai agen of change, agen perubahan, agen of analysis, agen yang bisa menganalisa apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat. Sehingga kemudian tentu melalui proses analisis yang cukup panjang dan luar biasa yang adik-adik sampaikan, yang lakukan maksudnya, sehingga muncul gagasan literasi atau perpustakaan rumah ibadah di masyarakat. Tidak hanya itu, sebagai agen of change, agen perubahan, sehingga disitulah yang membedakan mahasiswa dengan tidak. Agen perubahan itu bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga andil, sehingga pembelajaran proses pengetahuan transformasi knowledge itu tidak hanya terjadi di bangku kuliah atau di ruang kelas, tapi juga di tataran masyarakat dan kehidupan yang sesungguhnya. Itu sebetulnya transformasi knowledge itu juga terjadi lewat peran-peran adik-adik sekalian dalam melaksanakan KKN DA. Adik-adik sekalian yang saya banggakan dan bersyukur sekali pada kesempatan kali ini melalui virtual Zoom kita bisa bersilaturahim untuk berbincang terkait dengan ilmu Allah, sehingga silaturahim Nabi sudah menyampaikan bahwa sil arhamakum, untuk menjalin silaturahmi. Kalau bahasanya mahasiswa itu membangun jejaring. Kalau bahasa Arabnya atau bahasa Islamnya itu silaturahmi, sebagaimana yang disampaikan Mbak Royani tadi. Nah, sekarang bahasa mahasiswanya itu membangun relasi. Nah, relasi itu penting. Adik-adik sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Kenapa saya pakai bahasa itu? Karena ini masing-masing di rumahnya ya, tidak satu kelompok di wilayah mana. Gitu. Nah, kira-kira ini lebih asik kalau juga videonya on semua ini, karena ini juga bagian dari silaturahim. Baik, ada videonya. Iya kan, bagian dari silaturahimnya kan di situ. Nah, sehingga kita ini juga dalam Islam disebutkan nadratul alim ibadah, sehingga ini juga bagian dari ibadah begini ini. Jadi kalian kan alim-alim semua. Jadi terminologi alim pada konteks dulu dengan sekarang tentu berbeda. Maka para pengkaji ilmu, para pencinta ilmu, ini kan juga bagian dari alim. Alim itu orang yang tahu. Maka nadratul alim ibadah. Maka kita berface to face melalui virtual ini adalah bagian dari ibadah. Maka pahala yang akan didapatkan dari kita. Alhamdulillah. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, sehingga hari ini kita diberikan kesehatan melalui maunah dan seterusnya, walaupun di suasana COVID-19, suasana pandemi, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita, baik selaku mahasiswa, baik selaku dosen, baik selaku karyawan atau pejabat-pejabat lainnya.
Adik-adik sekalian yang saya hormati, tema yang akan saya kupas pada kesempatan kali ini terkait dengan penguatan organisasi kemasyarakatan di era milenial. Tapi sebelum itu kita harus pastikan dulu apa era milenial itu. Era milenial itu apa sebetulnya? Nah, ini yang perlu di-clearkan, perlu kita pahami bersama. Sehingga kemudian dalam tema itu saya pahami ada dua variabel. Pertama adalah organisasi kemasyarakatan, kemudian yang kedua era milenial. Sehingga kita melakukan dan memahami apa itu milenial sehingga tidak salah tempat, salah penggunaan. Karena kita insan akademis, insan yang insan yang selalu menuntut ilmu, sehingga menjadi hal yang pada akhirnya terkait dengan literasi yang dikembangkan atau yang diprogramkan di KKN 04 di Banyuwangi ini. Pertama saya ingin menyorot milenial dulu. Era milenial atau masa milenial itu ada beberapa literatur belum menjelaskan secara rigid dan pasti apa itu milenial dan kapan itu milenial. Artinya banyak versi, banyak pemahaman terkait dengan makna milenial itu. Namun ada salah satu buku, namanya buku statistik gender tematik, profil generasi milenial Indonesia yang dicetak tahun 2018. Nah, di situ ada gambaran rigid terkait tentang milenial. Rigidnya apa? Rigidnya di situ menjelaskan bahwa ada rentetan masa, ada rentetan generasi. Pertama adalah apa itu milenial? Milenial itu asal kata dari milenialis, double L, milenialis. Yang ini dipopulerkan oleh peneliti Amerika Serikat, yaitu namanya William Strauss dan Neil Howe. Dua orang inilah yang mempopulerkan istilah milenial. Kapan milenial itu? Maka dalam buku yang saya sebutkan barusan, ada beberapa fase dinilai pada tingkat atau tahun kelahiran. Pertama, yang lahir pada tahun 1925 sampai 1946, kita nggak ada ini. Itu disebut dengan veteran generation atau silent generation. Apa karakteristiknya? Apa tanda-tandanya veteran generation itu? Itu tanda-tandanya adalah di mana generasi itu adalah generasi konservatif. Generasi yang melihat apa adanya. Apa yang ada pada saat itu. Sehingga itu yang dilakukan. Dan selalu disiplin. Itu karakteristik yang pada veteran generation ini. Nah, kemudian yang kedua adalah yang lahir pada tahun 1946 sampai 1960 itu masuk kepada baby boom generation. Baby boom generation. Kenapa kok disebut baby boom? Karena di situ adalah generasi pertumbuhan. Jadi generasi pertumbuhan. Jadi baby, istilahnya baby boom generation. Istilahnya itu. Karakteristiknya adalah di sana ada materialistik dan berorientasi pada waktu, artinya optimisme, optimisme yang ada pada saat itu. Nah, pada 46 sampai 60 ini kalau di Indonesia itu kan pada proses-proses kemerdekaan. Proses kemerdekaan 46 ini. Sehingga di situ ada
ada apa namanya perkembangan sehingga semangatnya adalah semangat optimisme pada generasi itu. Jadi membayangkan dan menggambarkan nanti akan begini, kita harus begini. Coba salah satu contoh misalnya, bagaimana pidatonya Bung Karno, berikan 10 generasi, berikan 10 pemuda, saya akan ubah bangsa ini. Nah, ini semangat-semangat itu, maka menjadi sesuai bahwa generasi pada saat itu, generasi kemerdekaan kalau di Indonesia itu disebut dengan baby boom generation, generasi optimis, bagaimana mendambakan dan mengharapkan situasi-situasi di masa yang akan datang. Saya percepat sedikit. Kemudian selanjutnya adalah dari 1960 sampai 1980 ya, itu disebut dengan generasi X generasi. Nah, kalian biar tidak tabu ini mahasiswa YIN, mahasiswa Winhas ini, nanti dengar generasi X apa itu. Ini memang ada X generation. Di situ sebuah generasi yang dipahami skeptis. Kalau yang tadi optimis, skeptis itu artinya apa? Apa iya, apa bisa kita melakukan sesuatu? Bagaimana? Nah, karakteristiknya di situ di apa namanya yang muncul adalah perkembangan teknologi. Awal teknologi berkembang, awal teknologi muncul itu di X generation. Sehingga contohnya di situ komputer sudah ada. Pada tahun 80-an itu komputer sudah ada. Pentium 1, Pentium 2 itu ada komputer. Pentium itu ada di tahun 80-an ini. Kemudian ada TV, televisi, sehingga informasi kita sudah tahu. Nah, pada era itu, TV-nya TV kabel gitu kan, pada 80-an ini. Walaupun dulu, kalau masa baby boom generation ini, kalau dia kan masih radio, kayak contoh di film kemerdekaan itu, yang menceritakan SPKI itu, kan pakai radio itu. Nah, kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya pada tahun 1980 sampai 1995, nah ini saya sudah ada ini, Pak Royan juga sudah ada ini. Ini disebut Y generation, jadi generasi Y. Jadi biar tidak kaget ada informasi berita generasi Y itu bukan guyonan, bukan apa, memang ada konsepsinya itu. Jadi Y generasi, jadi Y generation, generasi Y. Di mana generasi Y ini adalah situasi masyarakat atau situasi publik itu lebih kepada realistis. Kalau tadi optimis, skeptis, dan ini lebih realistis hari ini. Generasi Y ini lebih realistis. Kenapa? Karena di situ sudah ada pengembangan internet booming. Internet sudah booming di situ. Internet sudah bisa diakses, bisa kemana-mana itu. Nah, pada Y generation inilah kemudian generasi yang juga di aspek yang lain disebut dengan generasi milenium atau generasi milenial. Nah, di sini sebetulnya posisi di mana judul itu dipasang di era milenial, berarti di era Y generation. Apa di karakteristiknya? Di situ sudah ada komunikasi yang sifatnya instan. Ada SMS, ada email, ada FB, ada Twitter, ya. Tapi tidak berkembang sedemikian rupa hari ini, tapi di situ sudah ada email. Jadi kita surat-suratan sudah pakai email. Kemudian kita berbincang di luar sudah pakai FB. Karena ini juga seraya internet booming pada generasi Y.